Guys, gue mau bikin sesuatu yang menggemparkan. Jadi, dibutuhkan spanduk gede yang langsung jadi. Harganya yang murah, tapi gede banget. Kalau bisa tukar pos. Cepetan ya DM gue. Gue mau bikin sesuatu nih guys. Spanduk ya. Buruan DM gue. Lihat aja tuh. Halo sobat fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini tentang perseteruan dari Denise dan Uya Kuya yang terus saja berlangsung. Dan bahkan kali ini Denise ingin membalas perlakuan Uya Kuya yang memajang fotonya di billboard di seluruh Jakarta. Nampaknya sih karena Denise pesan spanduk guys. 2 jam yang lalu Denise mengupload di TikToknya memesan spanduk ke seluruh followers TikToknya dan seluruh tukang pos atau apapun yang besar. Nampaknya dia ingin membalas perlakuan Uya Kuya ini. Apa ini? Oplas guys. Siapa nih? Tebak guys. Nah, udah lihat tadi kan video sebelumnya, dia duluan yang 3 hari lalu memajang foto saya di sosial media dia. Jadi setelah kalau hari ini saya melakukan hal yang sama, tapi bedanya saya memajang muka dia di billboard di seluruh jalanan Jakarta, Tamrin, Sudirman, Senayan. Gue keluar duit loh, nggak dikit. Tapi makanya harus berterima kasih sama gue. Jadi kalau lo melakukan hal itu kepada gue dan gue nggak marah, lo juga jangan marah. Jadi para netizen juga harap pintar. Jadi lihat, dia duluan yang melakukan hal itu kepada gue. Jadi gue lakukan itu ke dia. Nggak mungkin gue yang mulai, pasti dia mulai. Kalau gue cuma ngebeli apa yang dia jual, gitu loh. Kepada fans-fansnya Dennis, ya nggak apa-apa, lo bela dia kan, itu artis idola lo. Gue juga nggak perlu Dan memang sebelumnya Denise dalam TikToknya dia seakan-akan menyindir Uya Kuya dengan mengupload foto lama Uya Kuya. Dan dia mengatakan bahwa itu oplas. Kemudian Uya Kuya pun meminta netizen untuk mengirimkan foto-foto lama dari Denise. Dan nantinya akan dijadikan dan dipajang di billboard di seluruh Jakarta itu. Berikut ini video TikTok mereka yang saling menjawab saat itu. Siapa nih? Ini kayaknya gitu mainnya. Kali ini capek nih. Yang punya foto mbaknya kirimkan ke gue ya. Tunggu lihat nih. Siapa Gitu mainnya. Kali ini capek nih. Gitu mainnya. Kali ini capek nih. Yang punya foto mbaknya kirimkan ke gue ya. Tunggu lihat nih. Tunggu lihat nih. lihat tuh guys, dia tuh ngebet banget dari kemarin, emang ngefans sama gue. Dia tuh kepengen banget jadi ini loh, organ tunggal gue, pengiring lagu gue. Tapi ya nggak cocok lah. Gue mah emangnya gue penyanyi ini, emang gue penyanyi dari kam-kam, emang gue penyanyi jalanan, penyanyi pinggiran, mesti pakai diiringin organ tunggal. Gue mah emangnya penyanyi kafe. Sorry ya, gue penyanyi solo, gue diva, nggak perlu organ tunggal, nggak perlu diiringi. Suara gue udah bagus, nggak usah diiringi pakai apa-apa, udah bagus banget. Nggak perlu sama organ-organ iringan gitu. Lu ngarep banget sih lu. Jadi itu organ tinggal, organ tunggal BU ya? Nggak ada, gue nggak ada budget buat jadiin organ tunggal. Gue nyanyi sendiri aja lebih bagus gitu loh. Nggak usah lu itu bikin-bikin gituan lah. Dan baru-baru ini Denise pun juga angkat suara soal Astrid Kuya. Yang karena Astrid Kuya menganggap dia tidak menjawab apa yang dikatakan oleh Astrid Kuya, istri dari Uya Kuya ini. Maka dari itu dia pun mengatakan bahwa dia diam bukan karena dia takut, tetapi karena Astrid Kuya ini selalu membahas soal anak. Karena Denise tidak ingin terjebak teguran dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jadi meskipun ceriwisnya bukan main, Denise ini ternyata juga sangat berhati-hati dengan soal hukum. Kang lagi di sosmed lagi bilang katanya nggak takut. Teruntuk si tante yang ini, gua diam dari kemarin bukan berarti gue takut sama lu.
Gue diem sama lu karena lu selalu membahas tentang anak, lu menyudutkan gue, lu mau jebak gue dengan mau ngaduin gue gitu loh. Gue gak terpancing sama anda. Kalau masalah takut mah lu doang, gue gak takut. Apa lo? Kalau lu berani jangan keroyokan gitu loh, jangan usah bawa keluarga, ngomongin masa lalu sama masalah gue aja gitu loh. Jangan bawa anak, apa-apa anak, lebay banget loh. Terus tiba-tiba nangis, apa sih? Nih guys, rambut orang kaya tuh, mengembang, cantik, terus bonsi gitu. Tuh balik lagi guys tuh. Coba. Ih, cakep gue cucok. Ini kegeli. Sementara itu, untuk perseteruannya dengan Dewi Persik, Denise pun ingin mengakhiri perseteruan itu karena menurut dia, ucapan Dewi Persik sudah tidak mencerminkan dan tidak pantas ditonton di media sosial karena yang melihat banyak anak-anak. Karena menurut Denise, Dewi Persik sudah keluar batas dan banyak mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan di muka publik. Untuk itu, Denise dalam TikTok terakhirnya mengucapkan bye-bye tante, yang dimaksud adalah kepada Dewi Persik. Oke guys, jadi gini ya, ini tuh sudah sangat amat makin tidak mendidik si tante itu. Gue kasihan sama masyarakat dan netizen yang pada nonton ini tuh terlalu banyak. Udah gitu, gue gak akan nanggepin lagi. Anggap aja yang kemarin gue anggap lu hilaf. Tapi tolong jangan berkata-kata kasar di depan masyarakat umum. Dan karena ini semua tuh banyak bocil dan masyarakat dan netizen yang nontonin lu, dan mereka tuh masih harus belajar akhlak gitu loh. Yang kemarin gue anggap hilaf lah tante. Tapi gue Denis Caresta tante, gue bisa buktikan. Gue bisa bikin lu rame di sosmed, gue bisa bikin lu rame di berita. Tapi gue juga bisa bikin lu nama lu tenggelam di dasar lautan samudra. Kenapa? Karena gue Denis Caresta, gue artisnya artis tante. Hoba. Ternyata ya, ini orang kaya bisa sakit gigi juga guys. Tuh, matanya tuh kedut. Saking sakitnya. Padahal yang mati kan gigi di sini, tapi puncaknya sampai ke atas atas. Matanya tuh kedut nggak berhenti tuh. Gimana nih? Untung kalau ditutup dari kanan masih cakep juga. Ditutup jadi ya. Jadi kalau pergi gini aja kali ya, tutupin muka yang dari atas. Guys, gue mau bikin sesuatu yang menggemparkan. Jadi dibutuhkan spanduk gede yang langsung jadi. Harganya yang murah tapi gede banget. Kalau bisa tukar pos, cepetan ya DM gue. Gue mau bikin sesuatu nih guys. Spanduk ya. Buruan DM gue. Lihat aja tuh. Paniklah masa enggak. Apa ini? Opras guys. Siapa nih? Tebak guys. Nah, udah lihat tadi kan video sebelumnya, dia duluan yang 3 hari lalu memajang foto saya di sosial media dia. Jadi setelah kalau hari ini saya melakukan hal yang sama, tapi bedanya saya memajang muka dia di billboard di seluruh jalanan Jakarta, Tamrin, Sudirman, Senayan. Gue keluar duit loh, nggak dikit. Tapi makanya harus berterima kasih sama gue. Jadi kalau lo melakukan hal itu kepada gue dan gue nggak marah, lo juga jangan marah. Jadi para netizen juga harap pintar. Jadi lihat, dia duluan yang melakukan hal itu kepada gue. Jadi gue lakukan itu ke dia, nggak mungkin gue yang mulai, pasti dia mulai. Kalau gue cuma ngebeli apa yang dia jual, gitu loh. Kepada fans-fansnya Denis, ya nggak apa-apa, lo bela dia kan, itu artis idola lo.